Hari ini adalah alasan kenapa setiap minggu orang-orang percaya nggak bertemu setiap hari Rabu atau Kamis, Jumat, Sabtu, tetapi berkumpul setiap hari Minggu. Karena Yesus bangkit, saudara, di hari Minggu, di hari yang pertama minggu itu, kata firman Tuhan, Yesus bangkit, kemudian Dia memberikan kemenangan itu dan kuasa kebangkitan itu kepada kita semua. Bagi Anda yang ikut secara online, saya mau mengucapkan selamat Paskah. Dan di sini, saudara, di Jumat Agung yang kemarin kita sudah belajar satu hal, bahwa pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, ada banyak hal yang Tuhan selesaikan di dalam kehidupan kita, gitu ya. Hutang-hutang dosa kita diselesaikan, kemudian ancaman maut, kematian dan ketakutan akan maut, saudara, dihapus. Kuasa iblis juga dihapus, saudara, dilenyapkan dari kehidupan kita. Yesus menyelesaikan tugasnya dengan mantap, saudara ya. Pekerjaannya di atas kayu salib sempurna, penebusannya sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi saudara, melalui kebangkitannya, Yesus bukan mengampuni dosa Anda saja, tetapi juga Dia memberikan kemenangan kepada kita. Dia merebut kemenangan atas dunia ini dan memberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Dulu dunia ini dikuasai oleh si jahat, saudara ya. Manusia nggak pernah selesai di dalam dosa, saudara. Manusia nggak pernah selesai dengan ketidakpastian, saudara. Saya mau masuk surga atau enggak? Waktu zaman perjanjian lama, nggak ada satu orang pun yang yakin dia akan masuk surga, saudara. Karena nggak ada jaminan untuk itu, saudara ya. Manusia jatuh bangun oleh karena hantaman berbagai masalah, saudara. Kalau Anda baca dalam kitab perjanjian lama, Anda akan lihat jatuh bangunnya bangsa Israel, saudara. Dan gak ada pengharapannya bangsa Israel. Kadang-kadang mereka kudus, suci. Kadang-kadang mereka menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain. Kadang-kadang mereka jadi hina dan memalukan. Bahkan Tuhan sendiri malu terhadap mereka, saudara. Itu perjalanan perjanjian lama, saudara. Nah, orang Israel, saudara, dulu dia harus mempersembahkan korban penebusan salah. Paling enggak tiap tahun sekali, saudara. Untuk memohon ampun, mempersembahkan korban bakaran, sapi atau lembu atau domba, saudara ya. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk penghapusan dosa. Karena mereka enggak yakin, saudara. Kita ada di bawah kegelapan pada waktu itu. Kita ada di bawah kehidupan yang mengerikan pada waktu itu. Tapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita ditebus, saudara ya. Anda dan saya ditebus, saudara, oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia memutuskan kutuk perhambaan. Dulu kita ada di kegelapan, dibawa kepada terangnya yang ajaib, kata kitab 1 Petrus. Kemudian kehidupan kita diubah, saudara, oleh kematian Kristus. Nah, Jumat lalu, saudara, saya sampaikan bahwa di salib Kristus itu Tuhan mempertemukan hal-hal yang dulu nggak bisa dipertemukan di atas salib itu, yaitu keadilan Tuhan dan kasih Tuhan. Keadilan Tuhan yang menuntut setiap kesalahan dihukum, saudara, tapi kasih Tuhan yang menerima kita apa adanya. Dua hal ini, saudara, yang bagi banyak orang, bagi para ahli Alkitab, itu adalah suatu sisi yang berbeda, saudara, nggak bisa disatukan. Di salib Kristus, saudara, keduanya disatukan, saudara, yaitu keadilan Tuhan atas kehidupan kita diselesaikan, yaitu kesalahan Anda, dosa-dosa Anda dan saya, saudara, dihapus melalui kematian Kristus. Kemudian kasih Tuhan, kasih Bapa boleh dialami oleh kita semua. Nah, tema kita pada hari ini yaitu kuasa kebangkitan, the power of resurrection. Saya mau ajak kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, ada kekuatan, saudara, dari kematian Kristus. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Anda dan saya nggak lagi dikuasai oleh dosa, saudara ya. Artinya dosa, saudara, dalam kehidupan Anda dan saya tidak lagi seperti mematikan seperti pada waktu sebelum ada penebusan, saudara ya. Saya nggak berkata bahwa hukum Taurat itu salah, enggak, saudara ya. Bahkan di dalam Roma, kitab Roma, saudara, dikatakan bahwa sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah apa, saudara? Rohani, katanya. Hukum Taurat itu rohani. Masalahnya ada di dalam dirinya kita, saudara, dalam diri manusia. Tapi aku bersifat daging, kata Paulus, terjual di bawah kuasa dosa. Ini yang terjadi. Hukum Taurat
rohani karena Tuhan yang memberikan. Tetapi kita hidup di dalam daging dan kita nggak punya kuasa atas hukum dosa ini, saudara ya, yang bersifat daging dan kemudian di bawah kuasa dosa. Manusia yang bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa nggak sanggup berjalan sesuai dengan hukum Taurat. Itu sesuatu yang berat sekali dilakukan. Terbukti dari bangsa Israel sejak keluar dari Mesir. Mereka struggle terus, jatuh bangun dan jatuh sampai Kristus datang ke dalam dunia ini, saudara. Paulus juga mengakuinya, saudara, waktu dia katakan di sini di dalam Roma pasal 7 ayat 21. Saudara, kita akan ada banyak ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi saya mau ajak kita bisa melihat satu persatu supaya kita mengerti, saudara, posisi kita di dalam kerajaan Allah, posisi kita di dalam karya penyalipan dan kebangkitan Kristus ini, saudara. Dikatakan demikian, Roma 7 ayat 21 sampai 25. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Saya yakin kita semua mengalaminya. Kita ingin, berapa banyak di sini pengen jahat? Nggak ada, saudara. Kita semua ingin melakukan yang baik. Tetapi seringkali kita dapati kita melakukan hal-hal yang jahat. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi suka melakukan firman Tuhan. Pada waktu, coba Anda ya, pada waktu Anda taat kepada suara Tuhan, melakukan firman Tuhan, ada sukacita di dalam roh Anda pasti. Pada waktu Anda memberikan persembahan seperti yang Tuhan mau Anda lakukan, saudara, ada rasa sukacita di situ. Itu roh Anda, saudara. Pada waktu Anda menolong orang lain karena Tuhan menyuruh, dan waktu Anda kasih menolong orang lain, dan tiba-tiba ada sukacita dalam hati Anda karena Anda berkorban bagi orang lain. Itu Roh Kudus, saudara. Itu roh kita yang sudah dibenarkan dan sudah dibaharui oleh Tuhan. Dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Hukum akal budi itu yaitu hukum kasih karunia, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara, yang katakan ini bukan Pastor Fernando, Rasul Paulus, saudara. Rasul yang luar biasa sekali. Dia katakan gini, saudara, aku manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan dari tubuh maut ini? Petrus aja frustrasi gitu ya. Kita juga seringkali mengalami frustasi pada waktu apa yang kita ingin lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kita dapati kita jatuh dalam rasa bersalah karena kita melakukan dosa, saudara, jatuh dalam dosa. Kemudian di ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, mungkin Anda kata, kok begitu? Kok kayak plin-plan banget gitu ya? Kayak orang nggak pasti dalam batinku aku melayani Tuhan, melayani hukum Allah, tetapi dagingku melayani hukum dosa. Nah, saudara, tenang, saudara, penjelasan Paulus belum selesai di sini, saudara. Jadi intinya kematian Kristus memutuskan ikatan hukum-hukum dosa dalam kehidupan kita, saudara. Kebangkitan Kristus membuat kita menang atas setiap kehidupan kita, saudara, perjalanan kehidupan kita. Waktu Anda Yesus menebus Anda dan saya, saudara, hutang-hutang dosa Anda dilenyapkan oleh Tuhan, dihapus oleh Tuhan. Tapi pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, di Paskah ini, kita punya kekuatan dan kuasa untuk berjalan di dalam kemenangan Tuhan, di dalam hidup yang berkemenangan. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 1. Jadi saudara, kalau Anda baca dalam Alkitab, kitab Roma pasal 7 tadi, ayat 25, itu bersambung, saudara ya. Itu bagian akhir dari pasal 7. Kemudian di pasal 8 dilanjutkan. Jadi kalau saya mau kasih tips kepada Anda, kalau Anda membaca Alkitab, jangan pikir bahwa pasal itu pasal dalam Alkitab, saudara. Itu sesuatu yang begitu beda pasal, beda ini, saudara, beda topik. Dan nggak nyambung satu dengan yang lain. Enggak, saudara. Pasal-pasal di dalam Alkitab dan juga ayat-ayat di dalam Alkitab, itu ditulis dan dibuat supaya kita gampang carinya, saudara. Bukan karena urutan-urutannya. Bukan karena ini nggak berhubungan, pasal 7 dan pasal 8 nggak berhubungan. Itu sebenarnya waktu Paulus menulis surat, saudara ya, kepada jemaat yang di Roma. Paulus nggak tulis ayat 1, pasal 1 ayat 1 begini, pasal 2 ayat yang kedua, nggak. Paulus itu tulis, semua dia tulis, kemudian para ahli Alkitab waktu dia menulis itu menyusun dalam satu Alkitab. Dia membuat itu pemisahan-pemisahan untuk memudahkan Anda dan saya di dalam topik-topik yang berbeda di dalam
Alkitab dan juga untuk mempermudah kita untuk membahas dan mencari bagian-bagian dari firman Tuhan itu. Begitu kira-kira ya. Oke, Roma pasal 8 itu sambungan dari tadi. Jadi dalam, ini ya yang pertama ya. Jadi di dalam tubuhku aku melayani, jadi dalam akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dalam tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Lanjutannya seperti ini, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kenyataannya seperti itu, kita hidup dalam daging. Daging ini lemah, saudara. Kita harus berjuang terus untuk mengalahkan kedagingan kita, saudara. Kalau Anda mengalir dengan daging Anda, dengan keinginan Anda, ujung-ujungnya kita udah tahu kemana, saudara. Kalau Anda nggak bisa menguasai tubuh Anda ini, saudara, ujung-ujungnya kita tahu seperti apa, saudara. Kalau Anda nggak mati-matian menjaga appetite, selera makan Anda, saudara. Dengan sengaja saya harus makan sayur, saya harus makan yang kalorinya rendah. Kalau Anda nggak tahan dan mengalir aja dengan tubuh Anda udah tahu apa yang akan terjadi 5 tahun kemudian, saudara. Pasti gendut gitu ya, pasti out of shape gitu ya. Tapi kalau kita harus menjaga kedagingan kita untuk selalu diarahkan. Jadi sekarang katanya tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang berikutnya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Hal-hal di dalam kehidupan kita yang karena kita nggak berdaya oleh karena daging, saudara, oleh karena tubuh kita ini, saudara, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri ke dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Nah, apa jadinya kalau Jumat Agung tanpa Paskah, saudara? Apa yang akan terjadi kalau ada kematian Kristus tetapi tidak ada kebangkitan di dalam kehidupan kita? Apa jadinya kalau Kristus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa dan hutang kita tetapi nggak ada kebangkitan? Oke, Yesus mati di atas kayu salib, dosa-dosa kita dilenyapkan, kita dikuduskan oleh Tuhan, kita dibayar oleh Tuhan dengan lunas, bebas, merdeka, saudara. Nggak lagi di bawah hukuman yang dosa-dosa yang dulu kita sudah lakukan. Yang terjadi yaitu Anda dulu minus, ya. Saya bisa minta tolong Bang Jansen bisa maju ke depan. Anda dulu ini bayangkan Bang Jansen ini adalah manusia gitu ya. Emang manusia ya Bang ya. Sorry. Dulu sebelum ditebus oleh Kristus, Bang Jansen ini minus, saudara. Minus. Bukan cuma bangkrut, saudara. Minus, benar-benar minus. Dosa-dosanya sangat banyak dulunya. Tetapi waktu Yesus datang, dia mengampuni Bang Jansen. Kemudian dia menghapus semua dosa-dosanya. Dulu Bang Jansen itu banyak kotorannya karena dosa, tiba-tiba jadi bersih. Kemudian Yesus katakan, oke, udah bersih, mantap. Oke ya, bye-bye. Apa yang akan terjadi sama Bang Jansen? Tunggu aja seminggu, kotor lagi, saudara. Dimulai dari nol, kalau kita dosa-dosanya diampuni mulai dari nol, saudara, kemungkinan kita untuk sukses dan berhasil itu sangat-sangat kecil dan bisa dikatakan mustahil. Kalau sekarang ini Bang Jansen udah bersih, nggak tanpa cacat, saudara, apa jaminan supaya Bang Jansen tetap dalam keadaan seperti ini 5 tahun yang akan datang, saudara? Itu sebabnya kita membutuhkan kebangkitan Kristus. Thank you Bang Jansen. Thank you. Kita kasih tepuk tangan untuk Bang Jansen. Mulai dari nol, nggak menjamin itu. Dari minus ke nol tentu aja satu kemajuan yang luar biasa, saudara. Tetapi mulai dari nol seperti kalau mau isi bensin. Dari nol ya Pak, udah tapi bensinnya nggak masuk-masuk. Nggak ada tenaga mobilnya itu untuk maju, saudara. Mulai dari nol tapi bensinnya nggak dimasukin gitu ya, nggak dibeli, saudara. Tetap aja nggak menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kita, saudara. Kebangkitan Kristus memberikan Anda kuasa untuk hidup dalam kemenangan setelah itu, saudara. Amin. Anda ditebus, kemudian kehidupan Anda selanjutnya, kebangkitan Kristus memberikan kuasa, the power of resurrection kepada kita semua. Yaitu kuasa, mulai dari nol, yaitu kuasa untuk melangkah, saudara. Melangkah maju hari demi hari, saudara. Punya keberanian untuk melangkah maju. Kalau nol, saudara ya, kemudian Anda disuruh bawa mobil, oke, tolong dari Sentul pergi ke Jakarta ya, ini mobilnya.
Bensinnya apa? 0. Nggak berani saudara mau bawa mobil. Nggak berani melangkah. Kamu ke ini ya, Jepang ya, kamu ke sana. Oke, modalnya berapa Pak? 0. Nggak mungkin berani saudara melangkah ke sana saudara. Kedua yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Tuhan memberikan Anda bukan kuasa untuk melangkah saja. Karena kuasa untuk melangkah oke ya. Tetapi nggak, di dalam perjalanan kita akan ada banyak masalah, akan ada banyak tantangan, akan ada banyak persoalan saudara yang terjadi. Tuhan juga memberikan kepada kita kuasa untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan ini dan menang terhadap setiap persoalan. Melangkah saudara, bagus saudara, punya keberanian untuk melangkah. Tapi nantinya pada waktu menemukan persoalan, apakah kita sanggup dan kuat? Paskah membuat kita memiliki kuasa kemenangan atas setiap masalah. Oke, sudah melangkah. Kemudian masalah datang, saudara. Kemudian masalah itu kita bisa menang. Mau kemana, saudara? Paskah memberikan Anda dan saya kuasa untuk punya tujuan satu saat nanti. Kita akan pergi ke sorga. Amin, saudara. Satu saat nanti kita melangkah, menang untuk datang ke sorga, saudara. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58 dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita baca ayat 58 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil tepuk kiri kanan, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa semua jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin, saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu sebabnya orang-orang percaya harus ngumpul hari Minggu. Setiap minggu kita saling tepuk kiri kanan dan katakan, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Saudaraku yang kekasih, jangan goyah. Saudaraku yang kekasih, giatlah terus di dalam pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan. Sebab saudaraku, kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, apapun yang kamu lakukan, yang Anda lakukan dan korbankan untuk persekutuan dengan Tuhan, gak akan pernah sia-sia, saudara. Amin. Itu memberikan kita alasan untuk bertemu setiap hari Minggu. Bukan Kamis, Jumat, Sabtu, saudara. Tetapi setiap minggu kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan setiap minggu kita memperingati kemenangan itu, saudara. Setiap minggu banyak orang yang berkata, kok setiap orang Kristen ibadah nyanyi-nyanyi terus? Karena kita sedang merayakan kemenangan kita, saudara. Kematian dan kebangkitan itu jadi satu paket yang gak bisa dipisahkan, saudara. Anda menang, tapi nggak punya apa-apa juga sama aja. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka bingung. Karena pengalaman waktu mereka jadi hamba, itu tetap terikat sebenarnya, saudara. Hari ini kita akan membahas bagaimana kuasa ketiga hal ini, saudara. Kuasa untuk berjalan dengan berani, kuasa untuk menang atas setiap masalah, dan kuasa untuk masuk dalam kerajaan sorga. Pertama, saudara, kuasa untuk berjalan dengan berani. Katakan kepada kiri kanan, kuasa untuk berjalan dengan berani. Mengapa kita berani? Karena ada tujuan. Orang yang memiliki tujuan, setiap perampatan dan pertigaan, dia tahu dan dia berani, saudara. Kalau orang yang gak punya tujuan, setiap pertigaan dia bingung, berhenti dulu. Kemana ya? Ke kiri atau ke kanan ya? Oke, kiri aja. Ketemu perampatan, tambah bingung lagi. Ini ke kiri, ke kanan atau lurus ya. Tapi orang yang punya tujuan, dia berbeda, saudara. Dia akan jalan, kemudian dia tahu kemana harus dia pergi. Waktu ada perapatan, dia tahu dia harus lurus, harus ke kiri atau ke kanan, saudara. Ada keberanian untuk berjalan karena ada tujuan dalam kehidupan mereka. Ini yang gak dimiliki oleh banyak manusia di bumi ini, saudara ya. Orang-orang yang gak punya tujuan hidup. Kenapa saya ada di bumi ini? Kenapa saya lahir? Itu sebabnya kalau kita gak punya tujuan dalam kehidupan kita, kita seringkali mengalami kebingungan. Pada waktu mengalami masalah dan tantangan dan pilihan, saudara, kita bingung. Ini bagaimana ya? Saya harus melakukan ini atau melakukan itu, saudara. Sangat banyak orang yang belum menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Kenapa saya lahir? Begini, saudara ya. Anda bisa sukses, saudara, dalam kehidupan ini. Anda bisa sukses dalam hidup Anda, saudara, tapi tetap nggak punya tujuan hidup, saudara. Anda bisa kaya raya, tetapi tetap Anda merasa kosong karena nggak tahu tujuannya kemana. Anda bisa jadi terkenal, saudara, seperti banyak selebriti, saudara. Anda bisa jadi orang yang sangat produktif dalam kehidupan ini. Anda menjadi orang yang sangat jenius tapi nggak punya tujuan hidup, saudara. Itu adalah satu tragedi, saudara. Nggak tahu purpose-nya kemana, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Saya yakin, saudara, kalau ditanya di sini, saudara, apa tujuan hidupmu? Banyak orang akan berusaha menghindar, mau jawab, aduh, adalah pastor, pasti ada. Kalau tanya, saudara, Anda ditugaskan hari ini, begitu selesai ibadah,
Pergi ke mall, ketemu kepada orang-orang yang lain, tanya, tujuan hidupmu apa? Kalau Anda tanya seperti itu, biasanya mereka akan kasih jawaban-jawaban yang aneh-aneh. Pertama, jawaban yang spekulatif gitu ya. Kemudian dia katakan, nebak-nebak, apa ya? Kayaknya tujuan hidup saya, mulai mikir-mikir. Oh, tujuan hidup saya untuk memelihara anak-anak saya. Bagus. Dan pada waktu anak-anak kita sudah mulai besar, mereka meninggalkan rumah, mereka meninggalkan kita karena mereka punya keluarga sendiri. Tiba-tiba kita merasa hampa. Tujuan hidup saya sudah terpenuhi. Saya mau kemana ya? Ada banyak orang-orang pelajar-pelajar di Korea, saudara ya. Kalau Anda lihat pelajar di Korea dari kelas 1 SD, saudara, sampai kelas 3 SMA, mereka itu kasihan sekali loh. Saya benar-benar kasihan. Kenapa? Saya sering sekali, saudara, kalau jalan jam 10 malam, masih lihat anak-anak SMP, saudara, baru pulang dari les. Masih pakai seragam sekolah dengan ini, saudara. Mereka pulang dari les. Kenapa? Karena di kelas 3 SMA, di bagian akhir dari SMA mereka harus ikut yang namanya seneng. Bukan seneng-seneng, saudara. Senang artinya ujian nasional dalam bahasa Korea gitu ya. Ujian nasional ini sangat berat karena semua orang Korea akan berlomba di situ. Siapa yang bisa dapat ranking 1 sampai 1000, mereka berhak masuk ke universitas yang terbaik di Korea Selatan, saudara. Itu sebabnya untuk bisa dapat 1000 itu dari puluhan ratusan ribu orang, itu stres sekali, saudara. Itu sebabnya mereka harus les dari SD, saudara. Satu kali di wawancara, saya lihat wawancaranya, ada seorang gadis, saudara, yang nggak dilihat mukanya, cuma dia cerita. Apa yang kamu alami sekarang ini setelah dia selesai seneng gitu ya. Seneng yang nggak menyenangkan. Selesai ujian negara. Dia bilang, I feel lost. Saya merasa kehilangan. Karena dari SD, SMP, SMA, seakan-akan tujuan hidupnya yaitu untuk lulus dari seneng ini, dari ujian nasional ini. Gadis itu dapat universitas yang terbaik, tetapi dia kehilangan tujuan hidup. Begitu apa yang dia alami selama belasan tahun, saudara, selesai. Begitu selesai ujian nasional, dia bingung. Setelah ini ngapain ya saya? Nggak ada lagi drive, nggak ada lagi gerakan atau passion untuk mengejar sesuatu yang baru, saudara. Kadang-kadang, saudara, tujuan hidup kita cuma nebak-nebak aja. Ada juga yang filosofis gitu ya. Oh, tujuan hidup saya, dia ngarang, yaitu menjadi berkat bagi dunia ini. Sudah terlalu general, bingung juga dia seperti apa gitu ya. Kalau Anda lihat di Amazon, toko buku terbesar, saudara ya, dan di situ cari buku self-help, buku motivasi gitu ya. Di sana akan Anda temukan lebih dari 800.000 judul buku tentang motivasi diri, saudara, untuk mencari tahu tujuan hidupnya. Rata-rata buku ini akan menceritakan tentang tujuan hidup kita, saudara. Kemudian dia bilang, Anda harus menciptakan tujuan hidup Anda. Kemudian dia berpikir, gimana cara menciptakan tujuan hidup saya ya? Tambah bingung, saudara, waktu baca buku-buku seperti ini. Banyak orang berpikir bahwa tujuan hidup manusia yaitu untuk sukses, saudara ya. Saudara, tujuan hidup dan kesuksesan adalah dua hal yang berbeda, saudara. Sukses belum tentu Anda menemukan tujuan hidup, dan itu belum tentu adalah tujuan hidup. Saya kasih tahu kepada Joel dan Matthew, saya bilang gini, Joel, Matthew, saya ambil kumpul mereka. I don't want you to be success. Saya nggak mau kalian jadi sukses. Mereka agak kaget sedikit gitu ya. Saya mau kalian happy. Karena sukses seringkali adalah standar dari orang menilai kamu. Oh, kamu sukses ya. Orang sukses belum tentu happy soalnya, saudara. Orang, wah keren ya, sukses banget ya. Tapi mereka bunuh diri. Robin Williams, seorang aktor dan juga menghibur jutaan manusia, saudara, melalui film-filmnya yang lucu-lucu. Orang melihat dia membuat banyak orang itu jadi bahagia. Tetapi dia kosong, saudara. Dia hampa, dia nggak bahagia, saudara. Apakah itu sukses, saudara? Apakah itu tujuan hidup? Enggak, saudara. Pertanyaannya, untuk menemukan tujuan hidup, lihatlah dalam diri. Waktu lihat dalam diri tambah bingung. Karena dalam diri manusia ada banyak anxiety, ada banyak kecemasan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak masalah dan kekacauan dalam diri manusia. Gimana mau menemukan tujuan hidup? Dan kalau menemukan tujuan hidup hanya melihat ke dalam, saudara, udah banyak orang
menemukannya, saudara. Tapi enggak seperti itu, saudara. Manusia enggak pernah bisa menciptakan tujuan hidup untuk dirinya sendiri. Karena manusia tidak menciptakan diri mereka sendiri, saudara. Kalau Anda ingin menemukan tujuan hidup, Anda harus cari tempat yang benar. Kalau Anda mendapatkan satu produk, misalnya ini ya, Anda dikasih benda ini, dikasih kepada embok-embok di pasar. Begitu lihat ini, oh bagus nih, colokan apa jadi ulekan. Jadi ulekan sambal, saudara. Bisa jadi gitu ya. Tapi kalau Anda bingung ini tujuannya untuk apa bikinnya ya, tanya kepada Logitech, saudara. Perusahaan yang bikin ini. Kenapa sih kamu ciptakan ini? Oh ternyata untuk maju mundurin ini presentasi. Kalau Anda ingin tahu tujuan hidup Anda, jangan tanya sama paranormal. Jangan tanya kepada orang di sekitar Anda atau kepada hal-hal yang lain. Tanya kepada pencipta Anda. Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan saya? Kalau Anda nggak tahu tujuan hidup Anda bisa tanya kepada penciptanya atau baca buku manualnya, saudara. Ini buku manual Anda. Kenapa Anda diciptakan? Apa tujuan Anda diciptakan? Semua ada di sini, saudara. Amin. Nah, Kolose pasal 1 ayat 16 katakan demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Tuhan sudah menciptakan kita, saudara. Yang ada di sorga, yang ada di bumi, artinya yang malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat tahu tujuannya mereka diciptakan. Baik yang ada di bumi, Anda dan saya, termasuk ayam, kambing, babi, apalagi ya. Mereka tahu, ayam udah tahu gitu ya, tujuannya untuk apa gitu. Untuk dapat telur, kita bisa makan telurnya, kemudian dan sebagainya. Manusia juga tahu, harusnya tahu, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dengan tujuannya. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pemerintah kita juga ada saat ini, di bumi ini, di masa ini, memerintah pada masa ini. Karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan mereka, saudara. Artinya Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan, saudara. Pada waktu seorang manusia melakukan persis seperti yang Tuhan mau, seperti dengan tujuannya, saudara, di situ rasa fulfill, saudara. Di situ rasa penuh. Sekalipun Anda, saudara, melayani mungkin sebagai pendeta di tempat terpencil di desa yang harus bekerja, menanam untuk bisa makan, saudara. Tetapi di situ ada kepuasan. Kenapa? Karena di situ Tuhan sudah tempatkan dia dan di situ tujuan hidupnya, saudara. Saudara, kalau misalnya mobil Mercy disandingkan dengan mobil Komodo. Berapa banyak yang tahu mobil Komodo? Mobil Komodo itu mobil buatan Indonesia yang gigi satu, nggak ada gigi 1, 2, 3, cuma ada maju mundur, saudara. Itu tujuannya untuk di kebun-kebun, saudara. Itu mau off-road, mau kemana, saudara. Dia itu luar biasa sekali. Mungkin yang naik Mercedes-Benz itu katakan, lihat gua dong, ayo balapan. Kemudian mereka balapan di sirkuit Sentul. Tentu aja Komodo kalah gitu, yang gitu lewat. Kemudian Komodo bilang, oke, sekarang gua ya yang tantangin kamu. Ayo kita ke kebun. Kita balapan di situ. Saudara, jadi fulfillment itu bukan berdasarkan perbandingan Anda dengan orang lain. Tetapi fulfillment, kepenuhan itu berdasarkan apakah Anda ada di tempat yang tepat seperti yang Tuhan mau atau bukan, saudara. Kesuksesan itu bukan apa yang orang lain labelkan dalam kehidupan Anda ini orang sukses. Enggak, saudara. Tetapi apakah Anda bahagia karena Anda melakukan apa yang Tuhan mau Anda lakukan, saudara? Itu yang paling penting. Amin, saudara. Kita lihat di bagian yang kedua, kuasa untuk menang atas semua masalah. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kuasa untuk menang atas semua masalah. Nah, saudara, kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang luar biasa dalam sejarah. Bahkan di dalam firman Tuhan ya, kita lihat apa yang Paulus katakan. Saya berdoa supaya saudara mengerti betapa besar kuasanya untuk menolong mereka yang percaya kepadanya. Kuasa yang besar itu yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di tempat kehormatannya di sorga di sebelah kanan Allah. Coba perhatikan benar-benar apa yang Paulus katakan. Saya berdoa supaya saudara mengerti betapa besar kuasanya untuk menolong. Kalau kita tahu, saudara, ada kuasa yang besar untuk menolong Anda dalam setiap masalah yang Anda hadapi, saudara. Kuasanya seperti apa sih, Pastor? Kuasanya sama seperti kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Itu kuasa dan jaminan pertolongan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Saudara, kalau Tuhan menolong Anda dalam masalah yang paling rumit, paling pelik, paling seakan-akan gak ada jalan keluar, seakan-akan Anda terjebak, saudara, ada kuasa yang lain untuk menolong Anda
keluar dari situ, saudara. Amin. Aku berdoa supaya kamu mengerti betapa besar kuasanya untuk menolongmu. Kuasa itu sama besarnya dengan kuasa yang membangkitkan Yesus. Artinya kuasa Tuhan lebih besar dari masalah Anda, saudara. Ada jalan keluar. Amin. Coba tepuk kiri kanan dan katakan ada jalan keluar. Coba Anda yang di rumah, tepuk diri sendiri dan katakan ada jalan keluar. Haleluya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Bagaimana di dalam kehidupan kita, pada waktu kita berjalan dalam kehidupan kita, bagian-bagian apa dalam kehidupanmu yang membutuhkan kuasa kebangkitan, saudara? Bagian-bagian mana dalam kehidupanmu yang saat ini Anda pikir, Tuhan, aku butuh kuasa kebangkitanmu, Tuhan. Bekerja dalam masalah saya yang ini. Mungkin itu tentang keluargamu. Anda butuh kuasa kebangkitan untuk keluargamu. Mungkin itu karirmu. Anda berdoa dan katakan, Tuhan, aku butuh kuasa kebangkitan untuk karirku ini, Tuhan. Mungkin itu Anda membutuhkan kuasa kebangkitan untuk anak-anakmu, saudara. Untuk masa depanmu. Aku butuh kuasa kebangkitanmu, Tuhan, untuk jodohku. Untuk kesehatanku, Tuhan. Aku butuh kuasa kebangkitanmu. Saudara, minta kuasa kebangkitan Tuhan dalam kehidupanmu, karena hanya Tuhan yang sanggup menghidupkan kembali apa yang sudah mati, saudara. Amin. Tuhan mampu, saudara, melakukannya, saudara. Tuhan mampu pada waktu kita mengalami titik-titik yang paling rendah dan hampir menyerah terhadap kuliah Anda, terhadap pekerjaan Anda, terhadap keluarga Anda, terhadap masa depan Anda, seakan-akan sudah mau menyerah. Tuhan akan menguatkan Anda sehingga Anda tidak pernah akan jatuh dan menyerah, saudara. Karena Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah, bahkan masalah-masalah yang terbesar sekalipun dalam kehidupan Anda. Terakhir, saudara, kita lihat poin yang terakhir, yaitu kuasa untuk masuk ke sorga. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kuasa untuk masuk ke sorga. Ada suatu kehidupan yang lebih daripada yang Anda pikirkan saat ini, saudara. Berkecimpung dalam berbagai masalah, saudara, berbagai tantangan, saudara. Anda mungkin mengalami kehidupan yang luar biasa sulit, saudara. Tetapi kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang lebih daripada kehidupan Anda saat ini, saudara. Berapa lama Anda hidup? Menurut Alkitab katanya 70 tahun. Kalau Anda yang sudah 70 tahun, Tuhan memberikan kekuatan untuk terus. Karena Tuhan katakan Tuhan akan kasih bonus kepada kita. Amin. Pada waktu kita, saudara, tahu kemana kita pergi dan panggilan Tuhan, kita akan punya semangat. Sekalipun perjalanannya melelahkan. Sekalipun kehidupan kita nggak bisa dinikmati dengan seperti yang standar manusia, saudara. Sekalipun kita menderita, saudara, dalam dunia ini, saya rela. Selama satu titik ini saya menderita, saya rela, saudara. Satu hari nanti jantung saya akan melemah, napas saya akan mulai tersengal-sengal. Setiap denyut jantung seakan-akan menjadi makin lama makin berat. Dan akhirnya jantung saya berhenti, napas saya berhenti, saya akan datang pada Bapa. Saya akan bertemu dengan Dia satu saat. Tubuh fisik ini akan berhenti berfungsi, saya akan berpindah kepada kehidupan yang lain. Bagaimana kehidupan Anda itu, saudara? Pada waktu Anda saat ini seakan-akan melupakan tujuan kita untuk ke sorga, mungkin Anda saat ini sedang tersesat, saudara. Mungkin saat ini Anda akan kaget waktu Anda bertemu dengan Tuhan. Tempat Anda bukan di sana, bukan di sorga bersama Tuhan. Di dalam kitab Yohanes dikatakan demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu kehidupan orang percaya, saudara, yang percaya kepada Tuhan. Bagi Anda yang belum percaya kepada Tuhan, pada waktu Anda mati nanti, sudah tahu kemana, saudara. Anda akan menerima penghukuman dari Tuhan. Dan bagaimana kita memperoleh hidup kekal itu, yaitu pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Saudara, pengharapan yang sejati hanya bisa Anda temukan di dalam Tuhan. Kalau Anda menaruh pengharapan Anda kepada pekerjaan, satu saat nanti itu akan mengecewakan Anda. Kalau Anda saat ini menaruh pengharapan pada kecantikan atau kegantengan Anda, 20 tahun yang lagi akan datang, saudara, itu semua akan sirna. Kalau Anda menaruh pengharapan Anda kepada rekening Anda di bank, satu saat itu akan habis. Kalau Anda menaruh pengharapan kepada istrimu, suamimu, atau kepada manusia, satu saat mereka akan mengecewakan Anda. Taruh pengharapan Anda kepada sesuatu yang gak berubah, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang bangkit dari antara orang mati, yang mengasihi Anda tanpa syarat, dan yang konsisten, saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 3-6. Terpujilah Allah Bapa kita, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang saudara, penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu,
yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wah, itu jaminan kita, saudara. Nggak bisa binasa, nggak bisa tercemar, nggak bisa busuk, saudara, nggak bisa terkontaminasi, yang nggak dapat layu, nggak bakal lapuk, saudara, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita baca ayat yang terakhir ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nggak apa-apa, saudara, dengan persoalan yang kita alami di sini. Nggak lama. Nggak apa-apa dengan penderitaan yang Anda alami saat ini. Nggak apa-apa, saudara. Nggak ada artinya, saudara. Nggak apa-apa dengan pergumulan demi pergumulan. Menyalipkan diri kita, mengekang diri kita dari setiap hawa nafsu. Sementara orang lain seakan-akan enak yang mereka hidup bebas seperti itu. Nggak apa-apa, saudara. Kita hidup menderita. Karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik pada kita, saudara. Amin. Kita memiliki pengharapan karena kita tahu bahwa kita berjalan dengan Tuhan, dan perjalanan dengan Tuhan akan ada masalah, tetapi Tuhan akan berikan kekuasa kepada kita untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kita tahu bahwa kita akan berjalan bersama dengan Tuhan untuk menjaga, dan Tuhan yang akan menjaga keselamatan kita, saudara. Kita akan berjalan dengan Tuhan karena kita tahu bahwa keselamatan Tuhan jamin. Tuhan adalah Tuhan yang akan menjaga keselamatan kita. Dia adalah juru selamat, dan tugasnya yaitu untuk menjaga perjanjiannya tetap ada di dalam hidup kita dan Anda, saudara, dengan Tuhan. Itulah pengharapan kita. Dan selama penantian ini kita berhadapan dengan berbagai tantangan, berbagai masalah. Nggak apa-apa. Coba katakan kepada kiri kanan, nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Kita ingin nyaman, saudara. Saya tahu tubuh kita ingin nyaman, saudara. Tubuh kita ingin menyenangkan, hal-hal yang menyenangkan. Tapi kalau kita Tuhan izinkan lewati itu, nggak apa-apa bro. Tepuk lagi kiri kanan lebih keras. Nggak apa-apa bro. Saudara, kita harus penuh dengan pengharapan di tengah-tengah kepedihan. Kita harus fokus. Mengubah fokus kita dari kehidupan yang ada di sini kepada kehidupan kita yang akan ada di dalam kekekalan. Rubah perspektif kita dan selalu lihat, bandingkan titik kita ini dengan kekekalan yang Tuhan sediakan kepada kita. Saya mau ajak kita baca ya, ini firman Tuhan. 1, 2, 3. Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Stop dulu, amin. Coba katakan sama-sama, amin. Jangan perhatikan segala kesulitan di sekeliling kita. Lanjut, tetapi kami mengharapkan kesukaan di sorga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Satu saat tangisan kita akan lenyap, saudara. Satu saat segala sesuatu jadi worth it. Satu saat kita akan menikmati dan bersyukur untuk apa yang Anda korbankan selama hidup di dunia ini. Terakhir, saudara ya, Wahyu pasal 21 ayat 4. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pergabungan atau ratap tangis. Amin. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Kita berdoa sama-sama.